Oke, ketemu lagi sekarang tanggal 4 April, masih di situasi wabah corona pastinya, karena kita harus work home atau kerja di rumah. Nah, caranya buat kita selalu produktif. Oke, video sebelumnya kita bahas tentang apa sih mental nol atau mental yang zero itu seperti apa sih. Oke, sebelum kita mulai, nanti untuk yang kalian yang sudah menonton video yang saya yang sebelumnya, ini video lanjutannya, jadi kalian bisa tahu. Oke, buat kalian yang sudah nonton video sebelumnya, terima kasih. Oke, buat kalian yang sudah nonton video saya kemarin, ini video lanjutannya. Kita akan membahas tentang ciri-ciri yang orang yang mempunyai mental kosong atau nol. Sebenarnya saya menemui topik seperti ini tuh bukan satu kali atau dua kali ya, karena emang saya mengangkat topik ini karena saya sering menemui anak-anak yang istilahnya daya juangnya sangat lemah sekali. Mungkin YouTube ini tidak memberikan hiburan, tapi setidaknya bisa bermanfaat, membuka mata kalian gimana caranya supaya di diri kalian tidak terdapat mental yang nol atau istilahnya malas berusaha, zero, daya juangnya kosong, seperti itu. Oke, kita akan membahas anak-anak yang mempunyai daya juang nol. Yang pertama, mungkin bisa disebut juga ciri-ciri yang pertama, mereka tidak pernah percaya diri. Jadi anak-anak yang memang daya juangnya nol, dia tidak akan percaya dengan kemampuannya sendiri. Kenapa seperti itu? Mungkin faktor lingkungan juga mempengaruhi. Jadi dia tidak terlatih untuk mempunyai skill atau kemampuan dalam dirinya untuk mengembangkan dirinya seperti apa, kedepannya seperti apa, berpikirnya seperti apa. Mungkin itu faktor lingkungan yang menuntut dia untuk tidak berkembang. Jadi daya juangnya nol, malas sekali buat ngelakuin apapun itu. Tidak kita pungkiri bahwa memang anak-anak sekarang itu kadang memang males buat berpikir ataupun berusaha. Hanya mereka berpikir gimana enaknya mendapatkan kesenangan tanpa harus bersusah payah. Yang kedua, bisa juga anak itu tidak paham akan dirinya sendiri, tidak mengenal dirinya sendiri. Karena apa? Sebelum kita memahami orang lain, kita harus memahami diri kita sendiri. Seperti apakah diri kita mampu survive, tidak, mampu bertahan atau tidak. Jadi pada dasarnya kalau kita mau mengenal diri kita sendiri, kita akan paham kemampuan kita seperti apa. Mau di situasi ataupun lingkungan seperti apapun, kita bakalan bisa menghadapinya. Jadi buat kalian yang mungkin kalau kalian mengevaluasi diri kalian sendiri, daya juang kalian masih rendah, mungkin faktor-faktor yang akan saya sebutkan salah satunya ada di diri kalian. Yang ketiga, pemalas. Pemalas merupakan sebuah sikap yang selalu ada dalam diri manusia. Seringkali malas itu disandingkan dengan sikap yang emang manusia itu tanpa kita sadari selalu ada di diri kita. Sikap malas itu bisa merusak apapun. Karena apa? Malas itu merubah diri kita untuk tidak bergerak, tidak berpikir, dan tidak menghasilkan sesuatu. Jadi sikap malas secara tidak kita sadari, malas sendiri itu selalu ada di diri kita. Tapi karena kita tidak sadar, makanya kita hanya menuruti sikap itu, membuat kita selalu berdiam diri, tiduran, dan tidak selalu berpikir. Dan yang keempat selanjutnya adalah malu. Tahu kenapa malu menjadi salah satu faktor yang membuat daya juang nol atau orang tidak mempunyai daya juang sama sekali? Sikap malu merupakan sikap yang negatif. Jadi orang malu menimbulkan tidak percaya pada dirinya sendiri. Buang sikap malu supaya kita bisa selalu belajar, selalu memberikan jawaban terhadap rasa ingin tahu kita. Malu boleh, tapi tahu tempat dan waktu.
Jadi untuk menghasilkan sesuatu, untuk mencapai sesuatu, kita tidak usah malu, buang itu semuanya. Contohnya banyak anak-anak sekarang yang malu untuk bersapa, meminta maaf, berkata baik, minta izin, ya. Semua malu, menghadap guru pun malu, orang tua pun malu. Tapi kalau melakukan sesuatu yang konyol, sesuatu yang merugikan, ya mereka tidak malu. Jadi entah apa yang terjadi, mungkin otaknya hanya berpikiran gimana caranya bersenang-senang dengan menghasilkan banyak uang, kesenangan tanpa harus berusaha. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu sadar diri. Banyak sekali orang atau anak-anak yang sekarang tidak sadar akan kemampuannya, tidak sadar akan posisinya di keluarga seperti apa. Menyadari betul bahwa anak itu memang tidak punya, kebutuhannya kurang, orang tua serba kekurangan, ataupun menyadari betul fasilitas semua ada dan semuanya selalu menjadi prioritas kesenangannya dalam hidupnya, semua selalu ada, tapi dia tidak sadar bahwa bagaimana cara menciptakan karakter dirinya sendiri untuk selalu berjuang menghasilkan sesuatu. Walaupun semuanya sudah ada, tapi alangkah baiknya dia sadar diri bahwa untuk menghasilkan sesuatu kita harus kerja keras dan berjuang. Begitu juga untuk anak-anak yang kurang mampu ataupun kurang beruntung keluarganya, ekonominya terbatas. Karena kesadaran diri sangat penting buat mereka untuk berusaha, berjuang dan menentukan langkah ke depan. Alangkah baiknya sadar diri diterapkan dalam diri kita sendiri supaya kita mampu memberikan pemikiran ataupun memberikan suatu usaha yang besar supaya kita memiliki daya juang yang besar. Jadi membuka pikiran, membuat diri kita tersadar bagaimana menghasilkan daya juang yang besar untuk merubah hidup kita. Yang selanjutnya, keenam adalah ciri-ciri selanjutnya adalah menyepelekan. Tahu seperti apa sikap menyepelekan atau sikap tidak menghargai sesuatu, menghargai sesama, itu sangat tidak baik. Karena apa? Saya yakin daya juang kalian akan menjadi nol saat kalian tidak bisa menghargai sesuatu, tidak bisa menghargai perjuangan, tidak bisa menghargai yang namanya usaha dan kerja keras, sering menyepelekan. Jadi untuk kalian yang memang istilahnya kalian tidak punya rasa menghargai ataupun terlalu condong menyepelekan, jadi wajib berpikir gimana caranya sifat itu kalian buang supaya kalian sadar bahwa menyepelekan dan tidak menghargai itu sikap yang jelek, menimbulkan sikap kita yang meremehkan sesuatu sehingga kita malas untuk berjuang. Oke, yang terakhir adalah acuh. Kalian tahu acuh? Mungkin acuh kata-kata yang jarang kalian dengar. Mungkin yang sering kalian dengar adalah goblok, males, bodoh, murahan, nakal, apapun itulah. Tapi acuh merupakan sikap yang kalian tidak sadari. Kalau kalian diberi nasihat, itu dampaknya sangat luar biasa jika kalian acuh. Sikap acuh tidak lepas dengan hasilnya, yaitu menyepelekan atau tidak menghargai. Karena apa? Kalau kalian merasa diri kalian sudah baik, sombong, semuanya ada, tidak butuh berusaha, kalian tidak usah berjuang, kalian akan mengacuhkan orang yang ada di sekeliling kalian, keluarga, guru, teman, dan siapapun itu. Kalian acuhkan semuanya seolah-olah apa yang dia katakan tidak bisa merubah kehidupan kalian, tidak memberi manfaat, efek yang baik. Kalian hanya acuh terhadap setiap apa yang diberikan. Padahal untuk menimbulkan suatu semangat juang yang tinggi, kita tidak boleh acuh dengan apapun itu. Kita dikasih nasihat, kita dengarkan. Kita dikasih arahan, kita kerjakan. Kita dikasih apapun itu, kita berikan yang terbaik dalam diri kita.
selayaknya orang yang mau berusaha dan selalu berjuang, tidak akan pernah acuh dengan segala apapun itu, kondisi, omongan, lingkungan, seperti apapun dia tidak akan pernah acuh. Dia akan peka untuk memanfaatkan sekitar supaya mereka selalu memiliki daya juang yang tinggi, menghasilkan sesuatu dan bermanfaat untuk dirinya dan keluarga. Mungkin tips atau ciri-ciri untuk mengetahui daya juang kalian lemah yang bisa disebutkan cuma sebatas itu. Jadi kalian bisa tambahkan sendiri atau kalian evaluasi dalam diri kalian sendiri. Oke, jadi tetap stay di rumah, jaga kesehatan, tetap selalu berjuang dan berpikir kreatif. Karena apa? Kalau kita nggak kreatif, kita nggak akan bisa berjuang. Istilahnya kita akan selalu tertinggal. Tetap semangat. Pesan saya, jadi orang yang mempunyai daya juang tinggi. Jangan mau disepelekan atau jangan pernah menyepelekan orang lain. Oke, apapun itu kerjakan dengan maksimal, sebaik mungkin, percaya diri, jangan malu, jangan takut. Semua yang berdampak positif kita terima, kecuali yang negatif kita buang jauh-jauh. Tetap stay cool, tetap pintar, tetap gunakan pikiran, jangan gunakan otot untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih, tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you. Salam.